bayar gratis, tapi pulangnya bayar, yaitu harus melahirkan di kota yang tidak ngisi-sini, yaitu Jogja. Jadi Mbak Ipi sampai dengan Mbak Dian itu lahirnya di Hermina di Jatinegara, dokternya putri namanya Yuliarti, karena saya memang milih dokternya perempuan bukan laki. Kemudian kalau Mbak Fatra dan Ditera ini, yang Mbak Fatra itu karena di Jambi, saya bawa ke Jogja. Lahirnya sebetulnya di dekat Santikara, tapi karena masuk daerah Sleman, sebetulnya itu Bulak Sumur itu. Tapi karena daerahnya masuk Sleman, ya Mbak Fatra ini tertulisnya Sleman, tapi sebetulnya Jogja. Karena lahirnya itu di dekat perbatasan itu, perbatasan antara Jogja dan di Wetan Santikara itu, Wetan Bunderan itu ada rumah sakit kanan jalan namanya Bakti Ibu, dulu lahirnya di situ. Kemudian Tera juga dari Pontianak tidak bayar karena masih di dalam kandungan, tapi begitu lahir sudah harus bayar, kalau nggak salah 1/4 ya. Daerah itu di Jambi, daerah itu semua di Jambi. Ya, semua di Jambi. Ya, semua di Jambi. Jadi berangkatnya itu tidak bayar karena masih ada di dalam kandungan, tetapi setelah pulang lahir bayar, kalau nggak salah 1/4, 10%. 10%, sangat murah sekali itu. Ya, itu ceritanya. Kemudian ada cerita yang menarik ya, mengenai, biar kamu juga tahu mengenai perkawinan Bapak yang pertama dan kedua. Jadi perkawinan Bapak yang pertama itu disebabkan karena penyakit yang diderita oleh mamanya Mbak Ipi ini sangat-sangat serius. Jadi waktu itu kita berdua periksa di RSUP ya, di UI itu loh Mbak, ya toh, UI Salemba itu RSUP ya itu ya, rumah sakit yang itu loh, Cedake Megaria itu loh, sebelum Megaria kalau dari Salemba ke kiri. Nah, RSUP di situ periksa sama dokter, waduh ini kanker stadium, waktu itu masih stadium awal. Kita periksa berdua, secara tidak langsung Bapak ini kayak ada suara terngiang di dua telinga Bapak itu. Jangan kau paksa, jangan kau paksa, jangan kau paksa. 3 kali saya mendengar bisikan seperti itu. Akhirnya, oh ya sudah kalau gitu. Karena waktu itu saya gimana Ma, apakah dioperasi ya, apakah gimana gitu. Saya tadinya memaksakan untuk dioperasi karena masih stadium awal waktu itu. Kemudian ada bisikan seperti itu, langsung saya ajak pulang. Sampai di rumah ya sudah, saya mengikuti apa kemauan kamu untuk bagaimana caranya. Secara kebetulan waktu itu mamanya Mbak Ipi itu kan aktif di Dharma Wanita di kehutanan. Di kehutanan Gatot Subroto sana itu sudah istilahnya terkenal pengobatan Prof Budi dari Ungaran gitu. Prof Budi Ungaran, udah top gitu. Ibu-ibu itu nyarankan dibawa ke sana. Akhirnya ya kita ikuti karena saya nggak boleh maksa kan. Sudah ada bisikan kan. Bisikan itu 3 kali. Benar-benar saya merasa mendengar.
maka saya tidak bisa memaksa, periksa berkali-kali itu sampai istilahnya sampai menyerah Prof Budi. Kemudian begitu menyerah, akhirnya kondisi makin lama itu makin parah. Jadi akhirnya saya bilang, udah Mak, kalau gitu sekarang kita bawa ke Jogja saja. Karena kalau ini di Jakarta, nanti yang besok juga keluarganya sangat-sangat minim dan susah. Kalau di Jogja kan banyak sekali keluarga yang bisa nungguin. Jadi saya nanti bolak-balik lah. Secara kebetulan saya itu punya bos namanya Pak Siaya. Adiknya itu juga kena kanker seperti itu. Sehingga saya mohon izin untuk memeriksakan itu, dan saya dibebaskan. Kalau kelihatan saya ada di Jakarta gitu, dia sudah bentak saya, Pak Broto, tungguin istrinya, tungguin, perlu dorongan gitu. Akhirnya berobat di Jogja, sampai dengan saat itu ada komplikasi. Jadi bukan hanya kanker, tetapi juga ginjal. Jadi pengobatannya itu akhirnya ginjalnya dulu, baru kankernya ini belakangan. Ginjal kanker sampai operasinya infus, ngambil untuk suntik untuk saluran infus itu sudah dari tangan itu sudah tidak bisa, tidak kelihatan uratnya sampai di kaki. Jadi infus itu sudah sampai ke kaki. Nah, itu ada di Bethesda Sinta 5. Posnya itu di situ. Terus akhirnya setelah semakin parah, dokternya Lukas, kebetulan dulu itu dokternya Lukas namanya. Kemudian salah tebak juga dengan saya. Dia bilang, sesama profesi saya tidak bisa menyimpankan rahasia. Ini ngapa ini? Rahasia. Jadi saya akan ngomong bahwa sekarang sudah stadium 4. Jadi kalau sudah stadium 4, itu ibarat tanah itu sudah rapuh. Jadi kalau dibongkar sedikit saja, itu sudah longsor. Waduh, ini sudah. Nah, akhirnya segala macam cara ditempuh sampai di Bethesda itu saya diberi kebebasan untuk memasukkan istilahnya orang-orang pinter. Wah, sudah dasarnya Jogja itu, Pak Deki itu sampai bawa orang dari Madiun. Wah, terus dari Sleman, dari ini, dari segala macam penjuru. Akhirnya ya tidak bisa tertolong dan akhirnya wafat. Setelah wafat saya punya istilahnya nadar, saya akan selesaikan sampai dengan 1000 hari dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum 1000 hari itu ceritanya sampai Mbah Tamansari Putri itu nawarkan ke saya untuk karena tahu kan di Jakarta itu tanpa pendamping itu kan tidak mungkin lah istilahnya. Sampai nawarkan seorang dokter di Kemetiran. Saya bilang sama Mbah Tamansari Putri, saya belum mikir ke situ, saya masih mau mikir anak-anak. Ceritanya. Nah, terus kembali ke anak-anak. Anak-anak ini kan ceritanya masih sekolah di SD di Tunas Karya. SD di situ. Mas Mbak Ipi itu SMP Mas. SMP kelas 2 kalau enggak kelas 1. Mbak Dian itu SD. Mas Ari SD. Terus akhirnya
Ibu, si Mbah Kakung sama Mbah Putri, sama Pak Degi itu bicara sama saya. Gimana kalau anak-anak itu dipindah dia ke Jogja supaya lebih tenang. Kamu toh pekerjanya juga di Jakarta, kalau pulang sudah sore nggak bisa ngurusi secara total. Terus saya bilang sama Mbah Kakung dan Mbah Putri sama Pak D, saya sebagai orang tua tidak mungkin saya menyuruh anak saya untuk sekolah di Jogja. Tetapi kalau Bapak sama Ibu sama Mas Ki mau Lembuk dan anak-anak mau pindah ke Jogja, lah monggo gitu. Silahkan. Terusannya di Glembuk, ya kan. Mbak Ibe, Mbak Dian, Mbak Sari itu di Glembuk sama Mbah Kakung, Mbah Putri. Karena si Mbah Kakung dan Mbah Putri itu memang pinter ya, pinter dalam rangka membicarakan sesuatu, akhirnya anak-anak pada mau. Jadi anak-anak itu akhirnya pindah ke Jogja. Dari situ kemudian saya juga dipanggil sama Ibu Mbak Putri itu, dipanggil. Di sampingnya juga ada Mbah Kakung, ditanya, "Li, apa kowe iki ya mengarep ngono terus?" Ya mboten lah Bu, mangke nek wis rampung sewune mulai tak pikir. Artinya setelah 1000 hari peringatan meninggalnya, saya baru mulai memikirkan itu. Terus si Mbah Putri itu komentarnya itu, ya kalau misalnya nanti kamu mau kawin, ya carilah pasangan yang berasal dari Jogja. Kenapa Ibu nyarankan seperti ini? Karena kalau dari Jogja itu kamu pulang 1, itu sudah pulang 2. Kalau sudah pulang 2 berarti pulang dua-duanya. Oke, itu sebagai bahan pertimbangan. Nah, akhirnya ya sudah, setelah diputuskan bahwa 1000 hari sudah selesai, saya mulai mencari pasangan. Akhirnya dapatlah nama yang sekarang ini, yang memang berasal dari Jogja. Itu dulu ngaturnya juga susah. Karena apa? Keluarga Mutiara itu tidak ada putrinya yang dapat duduk. Wah, itu tantangannya bukan main itu. Tantangannya bukan main. Dan waktu itu saya bilang sama Mama, udahlah, data saya dimasukkan, tidak ada data yang dirahasiakan, masukkan di keluarga. Di keluarganya. Nanti kalau misalnya tidak diterima, baru saya yang maju. Akhirnya saya dapat berita dari Mama kalau keluarga Mutiara setuju. Setujunya itu gampang sekali. Jadi ceritanya Mama ini ditanya sama almarhum Mbah Saleh, Mbah Kakung, kamu segera memilih pasangan lah kasarannya. Terus jawabnya ini ya, kalau saya disuruh segera kawin ya pilihan saya yang sekarang ini ya Pak Broto. Nah itulah akhirnya ACC itu. Begitu ACC saya langsung kontak sama Bapak Ibu. Pak, Bu, Pengok sudah selesai, lamarkan Pak. Lamar. Jadi yang lamar itu Bapak Ibu ke Pengok. Jadi itulah sejarahnya. Jadi apa ya? Memang itu sudah mungkin sudah nasib saya seperti itu. Dan saya harus ada syarat saya dulu mau. Apa? Syaratnya kalau anak setuju, Mama mau. Oh iya, nah, ini gini, ada syaratnya dulu. Jadi syaratnya kalau
anak-anak pada setuju. Wah, ini ceritanya. Bikin setuju ini bukan main susahnya itu. Coba tanya itu. Jadi setiap saya pas mau nari anak-anak, anak-anak di sini lagi pada musim belajar. Nggak jadi, balik lagi ke Jakarta. Terus, tapi modelnya dulu saya sudah apa istilahnya membuat skenario bahwa saya nanti akan pertemukan di rumah makan. Kalau Mbak Dian ingat, dulu kan sering saya bawa ke rumah makan apa Mbak Ibi jenenge KFC KFC di depan ini. IAIN. Oh, kuwi Mas Ari kuwi. Karena di bawahnya itu ada supermarket, di atasnya itu ada KFC di IAIN. Itu ceritanya. Jadi syaratnya ada itu. Kemudian saya akhirnya sambil makan saya tanteng anak-anak itu. Bapak ini mau nikah dengan ini dan menurut kamu setuju? Semuanya setuju. Setelah setuju, baru saya pertemukan. Jadi saya berdua pulang ke Jogja, gitu. Kemudian si mama ini saya turuh ke KFC itu, tapi di lantai dasar sambil belanja-belanja waktu itu. Terus saya datang dengan anak-anak, itu saya temukan di situ. Oh ya, pura-pura kalau ketemunya di situ, padahal kita bareng pulangnya waktu itu. Temukan di situ, terus makan di atas, makan di KFC. Kemudian akhirnya waktu itu diajak kemana, Mas? Kaliurang, gitu Mas. Begitu diajak ke Kaliurang, saya lepas biar ini mama ini dekat dengan anak-anak. Sampai hari waktu itu di Pelawangan itu apa ya? Nguyuh apa? Beol ya. Beol waktu itu. Ingat Mas Ari? Nah, beol dulu di situ. Dan waktu itu saya sudah bilang sama mamamu ini, Ma, Ibu Tiri di dalam suatu sinetron, di dalam suatu ini, itu backdropnya adalah jelek. Mari kita buktikan bahwa tidak semua Ibu Tiri itu jelek. Oh, itu ceritanya. Akhirnya ya sudah seperti itu. Ya, jadi memang perjalanan jauh. Tapi sebetulnya Bapak ini ya apa ya menjalaninya dengan kayak air mengalir saja, kayak air mengalir. Saya yakin bahwasanya saya juga masih laku. Gitu. Makanya dulu kawan-kawan Bapak itu selalu, syaratnya apa? Saya bilang, syaratnya satu, gadis, umur 25 up. Karena saya tidak mau umurnya dekat sekali dengan Mbak Ipi. Umurnya harus 25 up. Jadi memang sudah istilahnya kalau perempuan ya matang. Bukan kanak-kanak lagi. Kemudian apa itu dulu? Syaratnya macam-macam. Waduh bingung dong golek kayak itu. Tadinya Bapak tuh tak carikan jodoh. Kemudian saya juga dicarikan sebetulnya sama ini, mama ini. Di tempat kosnya. Sampai nonton darang sudah, nonton di Kartika Chandra ya itu ya. Kartika Chandra. Tapi itu rondo. Moh aku. Dikenalkan sama kawannya satu kos dengan mama itu. Di apa? Kebun kacang. Cantik. Begitu saya datang itu yang ditengok apa? Mobilnya apa? Mobilnya apa? Honda Civic. Oh ya masuk Honda Civic. Tapi aku sing ora gelem. Karena apa? Janda. Dan kebetulan bukan asli Jogja karena sebetulnya saya dari awal itu begitu Mbah Putri ini sudah mengisyaratkan nek kawin kowe golek Yogyo ya saya pura-pura dengan kamu coba kowe karo golek. Terus ada lagi kawannya yang Tanjung Priok. Wah, itu ya gitu. Terus akhirnya dia belum punya suami yang itu. Dia belum punya suami. Ada kawannya Bapak. Tapi Bapak nggak mau, karena memang Bapak sudah senang sama Mama. Nah itu, senangnya ya karena Jogja itu.
Senengnya karena Jogja, karena Mbah Putri itu sudah bilang, golek sing yojo, nek kowe mulih siji padha karo mulih loro, nek mulih loro sempurna. Nah, tapi memang di dalam perjalanannya ya memang penuh perjuangan. Nah, sekarang setelah ini terus akhirnya kawin, ya, kemudian punya anak, begitu saya bilang, udah satu aja ya Ma. Enggak, ditambah ben ku konco. Itu ya, sudah tak turuti ya. Akhirnya si bontot ini keluar, makanya terakhir Silvatera terakhir. Jadi si bontot ini juga karena memang kehendak Allah, juga permintaan dari Mama untuk ngawani Mbak Fatra. Dia bilang kalau hanya satu ini nanti manja. Karena bertiga kan enggak jadi satu. Dulu itu sebetulnya karena Mbak Dian, Mama ini kepengen dulu Mbak Dian itu digawa ning Jambi. Ning saya bilang, ojo dipisah, cah telu wis paket. Pak Eko kuwi paket. Ojo dipindah rene kok ndak repot. Untuk ngancani Patra, tapi nggak boleh sama Simba. Nggak usah wis. Nah, terus ini cerita ini berdirinya rumah ini. Ini ya ada cerita ini. Biar komplit ini. Berdirinya rumah ini awalnya dulu Mbak Ipi, Mas Ari, Mbak Dian itu tinggal di tempatnya Simba. Tapi saya sudah punya tanah di sini. Saya sudah punya tanah ini di sini. Kemudian sudah dipakai untuk kandang bis. Pakai untuk kandang bis. Kemudian saya bilang karena memang kondisi waktu itu keuangan saya kosong, saya bilang sama Pak Deki, Mas ketoke cah-cah pengen duwe kamar dhewe-dhewe Mas. Ning aku ra ndedit. Wes tak gaweke. Tolong sasi wis dadi. Jadi ini dibikin dulu oleh Pak D, baru saya melunasi. Nyicil. Ini dulu yang bikin awal betul-betul saya tidak punya uang, semuanya dibangunkan oleh Pak D, tapi semua total pengeluaran saya lunasi. Itu ceritanya. Jadi memang pengalaman hidup saya dibandingkan dengan saudara-saudara saya yang lain memang unik. Saya bilang unik. Beda dari segi proses pendewasaan. Secara kebetulan dulu ya, Simba itu kalau pergi kemana-mana itu selalu ngajak saya. Salah satu contoh pada waktu kakaknya Mbah Putri itu sakit. Itu satu-satunya kakak laki-laki. Jadi kalau di keluarga Simba ini perempuannya satu, lainnya laki-laki. Kalau di keluarganya Mbah Putri itu laki-laki satu, lainnya perempuan. Nah ceritanya yang laki-laki ini sakit, kemudian menjual warisan di sana, terus berobat di Jogja sini, di Jogja, tinggalnya di Mergangsan sini. Jadi setiap sore ini bapak ibu itu selalu besuk ke kakaknya ini dan selalu ngajak saya. Nggak tahu kenapa ya itu bapak ibu yang tahu. Ngajak saya, kemudian ceritanya terakhir itu dia beli bakmi lijong. Untuk mana nih tuh? Ketandalan itu Mas. Bakmi lijong. Wah, terus begitu bakminya datang, Pak D Juru itu, namanya Pak D Juru. Ayo Gil, mangan bakmi. Engko nek wis duitku entek, aku kok aja mati. Itu ngomongnya Pak D Juru itu pada waktu makan nawarin bakmi lijong itu ke ibu. Ayo Gil, mangan bakmi lijong enak ini. Kok nek duitku entek, duit penjualan rumah itu habis. Aku kok mati. Betul-betul habis. Uangnya jualan rumah itu habis, meninggal beliau. Wah, memang orang-orang zaman dulu itu kalau sudah bicara kadang-kadang nupus, nembus ya. Nek cara nomor itu nembus omongannya itu jos. Itu bagian dari jadi itulah
kalau sebetulnya kalau saya ceritakan yang detail-detail banyak sekali, dan kalau saya sebetulnya ada mau manggil penulis, kemudian saya cerita seperti ini, kemudian dirangkai jadi buku buku riwayatnya Subroto. Bisa sampai 100 sampai 150 lembar, karena ini tadi banyak pengalaman-pengalaman saya yang tidak sempat saya ceritakan. Antara lain ceritanya begini. Jadi setelah Bapak ini lulus pada suatu saat, saya ini lulus kemudian bekerja lama, Simbah Kakung itu ngendika. Simbah Kakung itu ngendikanya begini. Aku itu sebetulnya dulu itu was-was. Karena dulu kan setiap tahun itu saya kan mesti ada praktek lapangan. Tingkat 1, ada camping, studi tour, perencanaan, manajemen. Kan hampir setiap tingkat itu ada keluar, dan itu kalau orang-orang lain kan, anak-anak lain itu kan mesti do disangoni. Nah, Bapak ini ceritanya aku dulu tuh leku nyangoni minim banget. Kowe iki apa ya iso mangan ning ngene. Terus saya ceritakan, ini cerita yang enak saja ya. Saya waktu praktek perencanaan tingkat 3, bukan perencanaan, pengelolaan di tingkat 2 di Ngawi, di KPH Nganjuk. Itu ceritanya di situ lagi usum wong ewo. Nah, sindernya itu pinter, nukoni alat-alat untuk pesta-pesta itu, nukoni piring, gelas, segala macam lah, pokoknya nek dinggo ngladeni tamu semeni itu cukup. Nah, ceritanya waktu itu saya pas datang sampai pergi itu lagi usume wong ewo. Jadi nek alate itu dipinjem, itu wonge itu ora nyewa, tapi nggawa itu tenong. Tempat alat untuk itu mengenai panganan itu, ada nasi, ada bakmi, ingkung ayam kampung itu mesti utuh. Jadi setiap makan itu sampai dia bilang, Pak Mantri Sinder itu bilang, Pak Broto, niki kedah habis ya Mbak Broto, niki benjing terus wonten ingkung malah dina ngene niki. Jadi yang namanya makan itu hampir dikatakan Bapak itu tidak kurang. Saya bilang sama Simbah, Pak, enggak kurang loh. Kemudian ada cerita lagi yang praktek. Praktek itu sebetulnya juga pada waktu itu kalau saya tidak bergerak. Jadi ceritanya praktek tingkat 5 itu manajemen, yang berangkat itu 11 orang. Dari 11 orang itu yang liftingnya Bapak ada 6. Yang 5 lifting tua-tua semua. Lifting tua-tua. 11 orang ini ceritanya berangkat dari Jogja ke Surabaya. Mau naik kapal. Termasuk Profesor itu Joko Marsono itu, Dek. Bapak kancamu. Dek Tera. Dosennya Mbak Ipi. Dosennya Mbak Ipi. Dosennya di Stiper, Joko Marsono. Dosennya mana? Karena itu satu lifting itu. Nah, ceritanya wis ming umuke nganggo jaket Gajah Mada, ning sangune selama 2 hari 3 malam itu di kapal ora duwe sangu apa-apa. Wis ora duwe sangu apa-apa. Nah, ceritanya pada saat mau berangkat itu, saya melihat ada 2 ibu-ibu. 2 ibu-ibu sudah tua, tapi nggawa barang akeh banget. Koper itu akeh banget. Terus saya bilang sama kawan saya yang praktek itu, yang kakak kelas, namanya Mas Sumiyawanto, guru SMA 4. Guru SMA 4, tapi melanjutkan juga di Fakultas Kehutanan, lifting di atas Bapak jauh. Saya bilang,
Mas, tolong Mas, koperku diurusi loh. Loh kowe arep ndi? Aku arep golek pangan. Saya bilang, aku arep golek pangan Mas. Ceritanya gitu. Saya deketi sama ibu-ibu itu. Saya deketi. Bu, mau tidak mana? Oh, mau semana? Wah, kalau gitu kapalnya sama. Boleh saya bantu nanti ngangkati barang-barang ini, Bu. Oh ya, matur nuwun, matur nuwun. Udah, saya melu ngangkati barang-barang. Kita itu orang nyewa kamar. Mahasiswa kok nyewa kamar. Tidurnya itu di dek. Jadi adu kepala. Terus kakinya itu ada di, ya sudah, dekat pinggiran kapalnya itu. Kapalnya kecil. Kalau kamu dulu pernah dengar ada kapal Tampomas di masa lembu kebakar itu. Nah, Bapak lewat situ. Nah, kebetulan pas naik kapal itu, ya di masa lembu itu jam 1 itu sampai sarung Bapak itu basah. Sarung Bapak kan tinggo nganu apa? Tinggo nyelimuti kaki. Itu basah karena kena cipratan ombak. Nah, kembali ke tadi yang saya bilang golek pangan tadi. Ternyata ibu-ibu itu sudah pengalaman dalam naik kapal layar seperti itu. Jadi sanggupnya komplit. Sambal goreng, roti, remason, wes komplit. Akhirnya ya, karena makan di situ itu modelnya ramsum. Ramsum itu makan jatah itu loh. Jadi kalau jamnya makan itu ditabuh belnya, klang 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 klang, makan nggo piring nanti ono sego dadekke siji karo jangan kayak gitu tuh. Karena saya bisa tadi bantu ibu-ibu yang dua itu. Wes sambal goreng metu, kongguan metu, wes pokoknya lawe nikmat untuk ukuran mahasiswa waktu itu. Akhirnya terjamin lah. Nah, turun di Samarinda. Kamu tahu nggak? Jadi begitu Bapak nyambut gawe, kemudian hampir 1 tahun itu minimal Bapak itu 3-4 kali ke Samarinda. Karena memang secara kebetulan dulu Bapak itu juga melu ngatur perjalanan turni-turni itu Bapak melu ngatur. Lah Bapak milih Kalimantan Timur. Ngerti orang maksudnya? Saya karena dia cerita kalau berjualan di THG di kompleknya Samarinda itu. Komplek Pasar Samarinda. Setiap Bapak ke Samarinda, Bapak selalu jalan-jalan ke situ mencari 2 ibu itu. Ora ketemu deh. Padahal arahnya kalau 2 ibu itu ketemu, saya ingin ya memberikan ucapan terima kasih, tak tukoke opo gitu. Tapi ora ketemu sampai sekarang. Ya, belum ada. Ya sudah, memang dia juga ikhlas waktu itu memberi makan kepada mahasiswa. Ya, 11 orang itu. Orang mahasiswa. Itu ceritanya. Jadi istilahnya Bapak itu waktu mahasiswa kalau keluar itu kan tidak pernah tidak terurusi, selalu terurusi. Jadi itu ceritanya. Kemudian tadi yang sebetulnya Bapak itu setelah praktek di Samarinda itu kan sudah BSc, itu ditawarin sama perusahaan di Kalimantan Timur, kantornya ada di Jalan Gajah Mada 156, namanya bosnya Murni Haryanto karo Akiko. Ditawarin karena BSc waktu itu disuruh bekerja, jadi enggak usah neruskan, dibayar 150 juta per bulan waktu itu. Kemudian ditambah premi produksi Rp10 per meter kubik dari produksi yang dihasilkan. Produksinya itu sekitar 1 tahun 150.000 meter kubik. Jadi premiku, nek upama aku nyambut kene kono 150.000 kalikan 10. Itu 1 tahun dapatnya di luar gaji.
di luar gaji, dan fasilitas-fasilitas yang kalau misalnya dari camp turun ke Samarinda saya dapat uang saku sekian dan segala macam. Pokoknya menggiurkan lah waktu itu. Nah, habis praktek itu kemudian ditawarin itu, saya matur sama Bapak, Pak, saya tak nggak neruskan ya Pak, saya ditawarin bekerja di Kalimantan Timur. Terus Simbah waktu itu boleh saja silakan, tapi kamu tidak boleh ngundat-undat sama Simbah kalau Simbah tidak mampu untuk membiayai. Terus akhirnya saya bilang sama Pak Deki, saya bilang, Mas, aku tak rasa ngerampung aku untuk bayar semene, dan saya yakin saya bisa bantu Bapak untuk ikut membiayai adik-adik. Pak D bilangnya apa? Pak D itu lebih keras. Kowe aja ngilani dadane pun kakak. Selama aku iso golek duit terus. Wah, ini elok itu. Semangat akhirnya. Ya sudah, semangat. Ternyata pengalaman saya mau BSC mau nyambut gawe itu bisa menyelesaikan soalnya Pak adik saya Pak Ros, Dek Ros itu kemarin juga sebetulnya di UPN itu tidak mau menyelesaikan S1-nya. Wah, Bapak bingung. Telepon ke Bapak, ke saya. Li, adimu ora gelem nerus kowe ndang balik dikandani. Wah, itu. Akhirnya saya pulang, saya tahu kalau Dek Ros itu senangnya juga biliar. Saya ajak main biliar di KR itu loh Mas Tony. Jalan Mangkubumi, kantor KR itu kan ada biliar tuh. Tak ajak biliar main. Ya, tak ajak main biliar situ. Tak leboni. Intinya kalau kamu itu BSC kemudian nyambut gawe, kowe engko gelo. Karena pengalamanku dulu, sekarang teman-teman saya yang BSC nyambut gawe terus kecandol terus wegah neruske. Akhirnya mau neruskan, akhirnya selesai semua. Jadi itu ternyata memang Allah itu untuk saya bisa memberi petunjuk Om Ros, saya juga harus punya kemauan untuk biasa itu nyambut gawe. Dijawab seperti itu, saya gunakan untuk Mas. Bapak itu sudah khawatir itu. Ros raglem terus kayak ini. Udah mulai. Bapak dulu kan senengnya kalau ada masalah-masalah gitu yang dipanggil mesti Bapak. Nggak tahu juga, saya nggak ngerti kenapa saya yang harus menyelesaikan, dan kebetulan bisa saya selesaikan. Termasuk, nah ini rahasia ya, hanya untuk kamu saja ya. Termasuk pernikahannya Pak D dengan Bu Dijin itu ceritanya juga pas Bapak masih praktek di Samarinda, Pak D itu minta izin mau nikah sama Bu Dijin ke Simbah Kakung dan Simbah Putri. Mbah Kakung sama Mbah Putri tidak menyetujui. Karena alasannya Mbah Putri sama Mbah Kakung tingkat pendidikannya tidak sebanding. Kan Bu Dijin lulusan SD, sedangkan Pak D S1, calon S1 lah waktu itu karena belum lulus kan. Nah, terus ceritanya begitu tidak dapat restu, ya sudah kalau gitu nunggu Dek Broto. Itu Pak D ngomongnya. Jadi begitu saya pulang dari Samarinda, dari Kalimantan Timur, saya langsung dapat disposisi dari Pak D. Nah, Bapak Ibu orang setuju aku nikah karo iki. Urusanmu. Kudu rampung.
Wow, itu toh kudu rampung. Itu. Ya, akhirnya saya bisa menyelesaikan dengan akhirnya Bapak Ibu bisa setuju. Dan itu bagian-bagian dari masalah-masalah yang sangat-sangat kritis, tetapi eh, dibebankan kepada saya dan saya bisa melakukan dengan baik. Bapak Ibu akhirnya setuju dan jadilah kawin itu. Karena waktu itu memang Bapak Ibu benar-benar tidak setuju. Tidak setuju. Akhirnya ya itu. Tunggu Dek Broto. Begitu pulang udah langsung disposisi. Dek Broto, aku harus kawin, Bapak Ibu harus setuju. Selesaikan, harus selesai. Begitu selesai saya lapor, Mas, Bapak Ibu setuju. Oke, sip. Jadi memang dulu istilahnya waktu kita itu masih istilahnya belum berkeluarga pun. Itu sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sebetulnya itu diselesaikan oleh orang-orang tua. Tetapi dibebankan kepada putra-putranya Simbah itu mampu untuk diselesaikan. Kata kunci sebetulnya ya, orang itu dari segi komunikasi yang memang harus dibangun. Nah, saya juga mengharapkan mudah-mudahan semua ini dapat berjalan dengan lancar. Ada cerita lagi yang menarik, yaitu mengenai ini mengenai pola hidup. Bapak dulu mempunyai pola hidup yang memang dari awal itu secara kebetulan rezekinya Bapak ini ada saja. Seperti tadi saya sampaikan, baru kerja 3 bulan sudah dipanggil orang untuk jadi konsultan, kemudian sampai 6 bulan sekali baru tak jupuk duitnya. Seperti itu tuh. Jadi saya punya istilahnya uang yang cukup untuk membiayai ternyata. Padahal saya waktu itu juga pesimis, waduh bayarku ming 35.000, iki engko tekan ngendi iki engko urip ning Jakarta. Nah, kan kira-kira gitu. Tapi alhamdulillah saya seperti itu. Jadi pola hidup saya dari awal kalau ada rezeki, ya, kalau saya dapat rezeki itu sebagian saya tabung. Kalau ada rezeki saya tabung. Tabungannya ya cukup lumayan, kalau pas rezeki banyak ya bisa nabung. Dulu senangnya mamanya Mbak Ibi itu membeli perhiasan. Kalau tidak membeli perhiasan misalnya sudah banyak perhiasannya dalam bentuk logam mulia, LM yang batangan itu, yang 100 gram itu. Jadi pertama kali saya beli mobil, pertama sekali saya beli mobil waktu itu Mazda Capella punyanya bos saya. Itu hanya saya jualkan 3 batang emas. Oh, Mas, 3 jutaan harganya. Saya cuma 3 emas batangan, jadi 300 gram. 300 gram emas saya sudah dapat mobil waktu itu. Karena waktu itu saya sudah mau pindah ke Kelapa Gading. Jadi, wah saya harus punya mobil ini. Beli. Ya itu, celengan 3 batang emas. Mbak Dian nggak tahu karena ini hanya rahasia orang tua berdua. Nabung-nabung kayak gitu. Itu dulu 3 punya Pak Dedi. Jadi dulu begitu punya mobil, sudah kalau ke Jogja enggak masalah, udah 1 mobil cukup. Sopiri dewe pulang pergi itu. Yang paling repot itu Mbak Dian itu. Kalau sudah di perjalanan, kalau mampir warung yang memeres gitu, nggak mau makan dia. Nggak mau makan, minum aja teh botol, nggak mau minum yang es teh gelas tuh. Jadi roto angel dulu. Jadi mesti golek restoran sing roto lumayan resik, ya, baru dia mau. Mbak Dian itu dulu. Kalau Mas Ari itu harus es teh wes. Was teh loro gayeng. Itu dulu Mas Ari itu. Dulu setelah punya mobil ya udah ke Jogja.
dan memang dulu waktu kelahiran yang pertama cucunya Simba itu Mas Guntur, yang kedua itu Mbak Ipi, wah memang sangat disubya-subya. Apalagi waktu itu kebetulan saya pulang naik pesawat gitu. Naik pesawat turun di Adi Sucipto itu, waduh, yang jemput wong sak kampung. Wah, wah, elok banget itu. Nah, kenapa Mbak Ipi, Sylvia ini panggilannya Ipi? Nah, itu karena Mbah Putri itu yang memberi nama Mbah Putri. Mbah Putri itu tidak bisa bilang Silvi, itu tidak bisa. Bisanya Ipi. Itu Mbah Putri itu kalau manggil Sylvia Kusumawati, Ipi. Lah dulu sering waktu masih bayi itu dibikinkan kaset sama Om Bah itu. Dibikinkan kaset, waktu Ipi itu nangis. Wah, terus dikirimkan ke Mbah Putri, disetelkan. Wes ojo, Oma, ojo disetel. Gayeng dulu. Dan lahirnya Mbak Ipi ini juga juga istilahnya banyak keluarga yang hadir di sana walaupun, dan pengalaman yang paling pahit, nah ini pengalaman yang paling pahit adalah Mbak Ipi waktu sakit karena udara yang kotor, karena polusi udara yang kotor. Maklum, tinggalnya di Jakarta, di daerah Dumes, belakang stasiun Jatinegara itu. Jadi karena waktu itu masih